Nama saya Putri Nazariah, NIM 1707034040. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang komoditas padi dan OPP di Desa Rambung, Kecamatan Setia, Kabupaten Aceh Barat Daya. Selamat datang di Desa Rambung. Desa Rambung merupakan salah satu bagian dari Kecamatan Setia. Kecamatan Setia termasuk salah satu kecamatan yang terdapat di Kabupaten Aceh Barat Daya. Desa Rambung terletak di Jalan Nasional Banda Aceh Tapak Tuan. Desa Rambung sebelah barat dibatasi oleh Desa Pisang, sebelah timur dibatasi oleh Desa Lang, arah selatan dibatasi oleh Desa Ujung Tanah, dan sebelah utara dibatasi oleh Kompi Senapan C. Kecamatan Setia memiliki luas wilayah 43,92 km, termasuk di dalamnya Desa Rambung. Luas tanah Desa Rambung kurang lebih 10 hektar. Desa Rambung terletak di dataran rendah. Hal ini berpengaruh pada mata pencaharian masyarakat yang rata-rata petani. Para penduduk menggarap sawah untuk ditanami padi. Hal ini berpengaruh pada kondisi alam yang tidak pernah kekurangan air setiap tahunnya. Kondisi sosial masyarakat Desa Rambung meliputi pelaksanaan hubungan dan kerukunan antara sesama. Sebagai salah satu kesatuan dalam kehidupan sosial yang selalu terbina dengan baik. Salah potensi Desa Rambung sangat baik di bidang pertanian, yaitu masyarakat menjadi seorang petani, dan pada bidang lainnya masyarakat juga memiliki potensi di bidang industri, yaitu bidang kendaraan bermotor, elektronik, dan pabrik pengolahan padi. Selain itu, masyarakat Desa Rambung juga bekerja sebagai nelayan. Di antara semua pekerjaan tersebut, masyarakat Desa Rambung rata-ratanya merupakan seorang petani. Hal ini terjadi karena didukung oleh letak geografis tanah di Desa Rambung, sehingga masyarakat di Desa Rambung banyak yang menanam padi. Lain halnya dengan masyarakat Desa Rambung yang memiliki potensi di bidang industri. Mereka akan menjadi seorang buruh di tempat pengolahan padi menjadi beras. Dan juga ada masyarakat yang membuka bengkel, sepeda motor, membuka kedai kelontong untuk mendapatkan penghasilan sehari-hari. Desa Rambung memiliki lahan yang cukup luas untuk menanam berbagai macam komoditas. Contohnya padi, cabai, kelapa sawit, tebu, dan sebagainya. Karena letak geografis tanah di Desa Rambung yang tidak pernah kekurangan air, masyarakat banyak yang menanam padi pada saat musim padi. Lain halnya setelah musim panen padi. Sebagian masyarakat akan menanam komoditas tanaman yang lain di Desa Rambung. Akan tetapi, yang menjadi komoditas unggulan di Desa Rambung yaitu padi. Luas lahan di Desa Rambung juga merupakan sawah yang sangat luas yang bisa ditanami padi. Padi merupakan komoditas yang menjadi makanan pokok di Indonesia, tak terkecuali di Desa Rambung. Selain menjadi makanan pokok, tanaman padi ini juga menjadi sumber penghasilan bagi masyarakat Desa Rambung. Masyarakat yang menanam padi akan menjual padi-padi mereka sehingga mendapatkan uang untuk membeli peralatan dan bahan dapur yang lain. Penanaman padi dalam setahun dapat dilakukan 2 kali panen. Seperti pada saat sekarang, petani turun ke sawah untuk membajak sawah pada bulan Maret yang lalu. Dan akan panen pada bulan Juli. Setelah panen, akan ada masa jeda 2-3 bulan, hingga kemudian kembali membajak sawah. Pada masa jeda tersebutlah, petani menggunakan lahan untuk menanam berbagai komoditas yang lain. Contohnya tanaman cabai. Yang pertama ada hama yang menyerang tanah. Hama yang menyerang tanah ini berupa tikus. Penyerangan dilakukan oleh tikus mulai dari bibit hingga tanaman padi memasuki masa pengisian bulir. Tikus menyerang tanaman padi pada saat malam hari, dan pada saat siang hari, tikus bersembunyi di dalam lubang di daerah pematangan sawah. Kerusakan yang disebabkan oleh tikus sangat merugikan bagi petani di Desa Rambung, sehingga menyebabkan gagal panen padi. Yang ketiga ada keong mas. Keong mas menyerang tanaman padi pada masa fase vegetatif dimulai dari masa pembibitan. Keong mas merusak tanaman padi dengan cara memarut jaringan tanaman dan memakannya sehingga menyebabkan adanya bibit yang hilang pada tanaman. Menurut Nur Fasri, petani Desa Rambung,
Keong mas sebenarnya belum dimasukkan ke dalam kategori hama, karena seekor keong mas dapat menguntungkan bagi petani, dan juga bisa merugikan bagi petani. Dikatakan teman bagi petani karena apabila seorang petani bijak dalam memanfaatkan keong mas, maka keong akan membantu petani dalam hal memakan rumput yang tumbuh di sekeliling pematangan sawah. Dikatakan sebagai musuh petani apabila seorang petani tidak pandai dalam memanfaatkan keong mas. Maka, keong mas akan merajalela sehingga keong mas akan memakan padi yang ada di sawah. Wering menyerang dengan cara menghisap cairan yang ada pada tanaman padi, sehingga dapat menularkan virus kepada tanaman padi. Serangan ini menyebabkan tanaman padi menjadi kering, seperti terbakar atau pertumbuhannya menjadi kerdil. Hama walang sangit akan menyerang tanaman padi pada saat tanaman padi sudah memasuki fase masak susu. Hama ini akan menyerang pada bulir padi dengan menghisap cairan, sehingga mengakibatkan padi yang dipanen kosong. Hal tersebut akan membuat padi yang dipanen menjadi jelek dan merusak produktivitas hasil panen. Hama burung menyerang tanaman padi dari masak susu hingga panen. Burung akan memakan langsung bulir padi yang sedang menguning, sehingga menyebabkan kehilangan hasil secara langsung. Selain itu, burung juga menyebabkan patahnya malai padi. Selanjutnya, penyakit pada tanaman padi. Yang pertama ada hawar daun. Penyakit hawar daun disebabkan oleh bakteri yang menyebar luas. Penyakit ini menyerang tanaman padi pada saat musim hujan atau musim kemarau yang basah, terutama pada lahan sawah yang tergenang dan kandungan pupuk N tinggi. Penyakit ini akan menyerang tanaman yang sudah berumur 30 hari. Yang kedua, busuk batang. Busuk batang merupakan penyakit yang menginfeksi bagian tanaman dalam kanopi yang menyebabkan tanaman mudah rebah. Penyakit ini dapat diamati dengan cara membuka kanopi pertanaman terlebih dahulu. Oleh karena itu, perlu diwaspadai apabila terjadi rebahan saat sebelum terjadinya hujan dan angin yang kencang. Para petani sering mengatakan bahwa penyakit ini merupakan penyakit berat aso atau berat isi, sehingga terjadi rebahnya tanaman padi. Hal ini akan membuat kerugian bagi para petani, yaitu gagal panen sebanyak 50% dari hasil yang akan diperkirakan. Solusi petani dalam mengatasi hama dan penyakit ada dua cara, yaitu alami dan obat-obatan. Cara alami yang pertama yaitu menaikkan air atau dalam bahasa daerah disebut dengan PEI sedalam 5-8 cm dari permukaan tanah agar hama yang terdapat pada padi jatuh ke bawah. Bak kala atau kecombrang berperan dalam menyembuhkan angin selatan di dalam padi atau penyebab biji tanaman padi kosong atau soh. Selanjutnya, bak cerune. Penanaman bak cerune juga dapat mengendalikan hama secara terpadu. Bak cerune berperan sebagai tanaman barier. Tanaman barier merupakan tempat habitat predator dan parasitoid. Banyak cara alami yang lain untuk menghilangkan hama, akan tetapi zaman sudah modern, sehingga petani banyak yang sudah lari ke arah obat-obatan untuk menghilangkan hama. Yang kedua ada cara obat-obatan, seperti pestisida, insektisida, fungisida yang dilakukan dengan cara disemprot ke tanaman padi. Melakukan pemanfaatan atau pembiakan jamur, hewan, atau hama yang dapat mengendalikan hama yang lain. Yang kedua, penerapan tanaman lain atau sipalapa di pematangan sawah, agar dapat menekan populasi hama wereng coklat dan wereng punggung putih. Karena pada tanaman sipalapa terdapat predator yang dapat membasmi hama wereng. Yang ketiga, manipulasi dengan menggunakan musuh alami. Penggunaan musuh alami dapat mengurangi hama yang ada pada tanaman padi dengan pengendalian secara seimbang, mengikuti perkembangan hama. Pengendalian terakhir dengan menggunakan insektisida. Hal ini dapat digunakan apabila pengendalian hayati telah gagal atau tidak mempan terhadap hama yang ada. Jika pengendalian hayati telah berhasil, maka penggunaan insektisida jangan digunakan lagi, karena akan berdampak pada produk pertanian dan pencemaran lingkungan. Sekian video ini, terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.